Teman-teman, ini ketemu sahabat lama ya. Dia seorang broadcaster, public speaker, punya banyak bisnis, menjadi orang-orang yang berpengaruh di dunia pertelevisian. Asik. Halo. Doremi. Dorenya. Kabar bro? Mie-nya gue suruh datang nggak bisa dia. Mie-nya lagi kecunggok. Apa kabar bro? Baik. Long time no see ya. Tapi kita selalu berhubungan di medsos lah ya. Di medsos. Ketemu. Kan kemarin ketemu pas openingnya si itu Mario ya. Syukurannya dia ya. Iya. To travel. Iya. To travel. Yes. To travel. Asik. Ngobrol apa kita nih? Ngobrol bahas TV. Bro. Waduh. Berat. 30 tahun gua di TV. 30 tahun ya. 5 Oktober kemarin. Itu 30 tahun gua di broadcast TV. Berarti bukan gua udah tua ya. Maksudnya gua mulai karir itu lebih awal gitu. Lebih awal ya. Iya, jadi gua mulai kerja itu tamat SMA sambil kerja. He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Berkuliah, jadi masa kerjanya agak panjang gitu loh. Dia lu termasuk orang yang berpengaruh, bro. Asik. Di dunia pertelevisian. Karena ngomongnya. Iya. Terus gimana nih? Sekarang bahas pertelevisian, bro. Iya, kalau TV sih sebenarnya, gue mau nanya dulu. Kapan terakhir lu nonton TV? Gini loh, gue suka nonton. Maksudnya kita ngomong televisi ya. Iya. As a smart TV ya gitu ya. Oke, smart TV ya, smart TV ya. Smart TV ya. Tapi nontonnya ya YouTube, Netflix. Iya. Tapi ada juga siaran-siaran seperti kayak apa Trans. Iya. Tapi nontonnya di video, lewat video. Video.com. Iya. Oh iya. Ya berarti kan udah mindset lu kan udah digital kan. Iya. Jadi kalau gue bahas tentang TV yang TV konvensional, yang lu duduk depan pesawat televisi yang gede itu, kemudian lu pakai remote lu nyalain TV, itu terakhir kapan? Siaran TV loh, bukan YouTube loh. Oh kalau siaran TV gue jujur udah nggak ada. Tuh kan? Nggak ada iya. Ya, gara-gara lu nggak nonton lagi kan nasib gue di dunia broadcast kan udah. Tapi nggak juga dong kan sekarang udah pada switching ya. Ya itulah. Pertamanya kan tadinya kita dari TV analog yes, migrasi ke digital. Tapi yang dimaksud TV digital itu kan yang siaran di frekuensi digital. Yes. Tapi dia masih perangkat penerimanya masih pesawat televisi. Iya. Cuma waktu COVID, lu ingat dong waktu COVID kan kita semua di rumah kan? Iya. Nggak bisa kemana-mana kan? Betul. Kita akhirnya meeting pakai Zoom ya kan? Yes. Nah disitulah era teknologi digital streaming kemudian akhirnya jadi apa ya istilahnya udah jadi gaya hidup kita lah ya. Akhirnya TV digital yang tadinya itu dari analog ke siaran frekuensi digital, ya kalah cepet sama yang streaming. Iya kalau coba kan? streaming. Ya, akhirnya sekarang orang nonton TV itu online. Iya. Kenapa? Karena kan TV kayak gini deh, orang nonton TV kan di handphone sekarang. Jadi lihat konten di handphone, lu lihat YouTube kan, lu bikin konten, terus lu lihat konten orang juga kan, di handphone kan. Kenapa? Karena kan bisa mobile. Betul. Kalau dulu kan kita nonton di TV itu kan kita harus di rumah, duduk depan TV ya kan, jamnya diatur sama stasiun TV ya kan. Kita tunggu nih, misalnya, film kesayangan gue jam 9 siarannya, gue tungguin, ketiduran. Lewat ya. Kalau sekarang enggak. Lu mau cari apa? Buka aja di internet. Lu mau cari konten apa? Ya? Lu mau cari kontennya properti, lu mau cari kontennya financial, ya? Tinggal cari. Nah, itu TV masa kini. Jadi, jadi gue pikir kayaknya mulai tahun depan deh. Mulai Januari, gue switch ke TV digital streaming. Jadi 30 tahun gue di dunia televisi konvensional itu selesai di tahun ini, Desember. Tapi kan waktu mungkin 1-2 tahun yang lalu ini kan lu juga udah TV udah mulai switching kan? Udah. Kalau secara nasional televisi kita memang
dari analog ke digital udah mulai migrasi. Kemudian konten-konten yang disiarkan melalui streaming pun sudah banyak. Iya. Tapi kan kita bicara bisnis televisi kan sebenarnya sudah mulai bergeser kan ke digital kan. Iya. Maksudnya yang gue bilang digital tuh ya kayak online streaming. Itu ya. Karena kan lebih memudahkan kita. Kalau lu misalnya lagi di jalan lu mau lihat konten, lu tinggal nyalain handphone. Lu tinggal buka kan. Kayak lu lihat di mana video.com. Lu lihat di YouTube ya kan. Iya. Siaran TV pun ada di situ, live streamingnya kan? Live streamingnya. Jadi bahkan gue kadang siaran ya bro ya. Iya. Gue siaran misalnya di Downcast itu kan. Iya. Terus, ketemu temen, gue lihat tuh di Downcast gitu kan. Kapan? Kemarin bukan jadwal siarannya. Oh dia lihat di YouTube-nya. Iya. Jadi bukan lihat di siaran televisinya, dia lihat di tayangan streamingnya. Streaming YouTube. Nah kalau udah masuk YouTube kan lu bisa nonton kapan saja kan? Iya. Jadi lu bisa ngatur waktu lu sendiri mau nonton kapan. Lu nggak diatur oleh stasiun TV. Betul. Kalau stasiun TV kan TV konvensional kan, lu mau nonton berita jamnya diatur. Iya. Lu mau nonton acara musik jamnya udah diatur. Ya kan? Itu yang namanya scheduled program yang sudah diatur TV. Kalau sekarang udah enggak. Lu mau pilih acara yang lu suka, lu cari sendiri. Lu nggak suka, lu skip. Iya. Ya kan? Tergantung. Iya. Nah, menurut gue itu TV masa kini itu begitu. Dan kita udah di era masa depan. Masa depan itu sekarang. Nah, kalau bicara bisnisnya, kecuali kalau lu punya uang unlimited, ya, atau lu mau bingung nih, lu taruh duit di mana? Ya, jadi lu kasih gue buatin stasiun TV. Gitu ya. Tapi kalau lu mau bicara bisnisnya, Iya. bisnis di bidang media, lu nggak usah bangun TV yang konvensional, yang harus studionya gede banget ya, infrastrukturnya segede gaban, karyawannya 300 orang gitu kan. Iya. Menurut gue itu udah dari bisnis udah nggak worth it lah ya. Masih ada kayak iNews Media itu, iNews Group itu, dia sekarang udah terkonversi bro. Jadi penontonnya itu udah 50-50. 50% yang masih nonton di pesawat televisi, 50%-nya lagi tuh udah nonton streamingnya, digitalnya. Bahkan dia punya platform RCTI Plus kan. Nah itu banyak yang nonton di platform itu. Di platform RCTI Plus itu. Tapi masih ada yang nonton di TV konvensional. Masih misalnya ya orang yang suka di rumah ya, ibu rumah tangga ya. Atau di luar kota gitu bu, di luar di luar kota-kota besar mungkin masih nggak sih? Masih yang misalnya infrastruktur internetnya belum sebagus di kota, yang jaringan internetnya belum sekencang di kota, itu masih nonton televisi konvensional. Tapi kan dari sisi bisnisnya, ya lu harus mikir dong, kan TV itu harus jalan. Dari mana dia? Dari sponsorship, dari iklan. Ya kan pusat ekonomi itu kan di kota-kota. Kota-kota besarnya ya. Jadi kalau lu mau bikin siaran untuk masyarakat yang nonton non streaming, ya nggak apa-apa. Tapi kan secara bisnis lu pasti ngos-ngosan dong. Karena cost-nya tadi ya, biaya tadi ya. Kecuali kalau TV pemerintah, ya kayak TVRI, RRI, dia kan ada atau nggak ada iklan dia tetap siaran kan. Tugasnya mengedukasi masyarakat kan. Jadi kan ditanggung APBN kan, negara yang bayarin operasionalnya. Tapi kalau lu jadi pengusaha TV bro, lu bikin misalnya stasiun TV, Ruby TV misalnya gitu kan. Spesialis TV properti misalnya, ya saran gue sih lu udah bener dengan online streaming. Tapi kalau lu bikin kayak misalnya TV konvensional itu, ya kan, lu bangun gedung, bikin studio gede, lu rekrut karyawan 200 orang, bisa sih gua bantuin lu sebulan jadi, tapi bulan ke-6 lu bangkrut. Ntar lu marah-marahin gue gitu, gimana nih bro, ya kan, waduh habis miliaran gitu kan. Ya dari sisi bisnisnya, menurut gue udah berat. Tapi pertanyaannya, mati nggak? Nggak akan mati, masih tetap ada. Cuma ya lu harus lebih kreatif lagi. Kayak radio. Dulu waktu TV berjaya, orang bilang, radio mati nih, habis. Ternyata kan radio masih. Fanbase masih ada Masih ada. Penonton setiap televisi juga masih ada. Iya kan? Masih. Dan masih ada. Nanti kita akan masuk ke situ bro, pada saat usia kita sudah tidak seaktif sekarang, lebih banyak di rumah, kita nonton televisi di rumah. Nanti kalau lu sudah dipanggil asuk, ya kan? Begitu. Jadi gue pikir, oke lah gue. Tapi bener, istri gue masih mau nonton yang siaran-siaran TV konvensional. Apa, drama, sinetron? Ya banyak macam sih, kadang berita juga, kadang
Pasti masih ada pasti. Gitu sih. Tapi kan makin kesini makin tergeser kan. Oke, jumlah kalau menurut penonton. pandangan lu sendiri gimana nih ke depannya? Ya, gue merasa 30 tahun gue di broadcast TV itu udah cukup. Jadi gue udah kesana kemari juga kan. Iya. Kesana Lu kemari. udah liputan yang presiden, Oh udah iya, segala macem lah. segala macam udah. Dari A sampai Z, termasuk ya setup TV dari bermacam konsep kan. Iya. TV berita, TV umum, TV keluarga, bahkan TV Mandarin ya kan. Ya lo kan ingat dulu kita pernah sama-sama garap Hai Indo ya kan. Iya. Nah artinya gue pikir, oh eranya udah berubah. Maksudnya gini, kalau bicara bisnis kita harus ikut pasar dong. Lo Iya, kalau buka toko misalnya di pinggir jalan, kemudian nggak ada yang beli. Iya. Lo tetap nggak, ya kecuali lo mau bakar duit ya kan, terserah. Atau lo kamuflase aja gitu kan, cuci uang gitu kan. Tapi kalau gue kan misalnya, kalau gue buka toko, kemudian gue buka nasi goreng, nggak laku. Ya gue ganti dong. Misalnya gue ganti bakmi gitu. Oh ternyata lebih laku gitu kan. Ya gue ganti produknya dong. Tokonya kan tetap. Televisinya kan sama kan. Tapi cara jualannya, Yang cara beda. distribusi programnya udah beda. Iya. Ya kan? Nah kayak sekarang kita ngobrol nih. Ini kan konten nih. Yes, konten. Konten ini kan bisa disiarkan di televisi iya, disiarkan di YouTube iya, Yes. di website channel iya, semua bisa kan? Semua bisa, iya. Nah, tapi Semua sekarang lo enak. pasti akan mikir lebih banyak orang nonton di mana. Nah, kalau ternyata lebih banyak orang lihat di YouTube, ya lu pasti akan fokus di YouTube, Iya. ya kan? Tapi yang disiarkan di stasiun televisi bisa juga. Tapi mungkin yang nonton bukan segmen penonton lu kan? Iya. Karena kan penonton media itu masing-masing ada segmentasinya. Jadi gue pikir udahlah, udah seharusnya, udah selayaknya juga gue migrasi gue nya nih, ya kan? Bukan teknologi kan udah bermigrasi kan? Iya. Lu nih migrasi. Gue nya dong, tadinya gue analog nih, Iya. gue switch ke digital gitu. Switch ke digital. Jadi mindset gue harus digital, ya, perilaku gue harus digital, dan gue terjun di dunia TV digital gitu. Ya mulai tahun 2026 lah. Entar lagi bro. Mau sharing nggak planningnya? Nah makanya nanti kita collab, Iya. ya kan? Karena kan orang nonton TV sekarang lebih banyak di streaming Iya. atau digital. Kita garap program aja yang segmennya khusus penonton-penonton televisi streaming itu, ya kan? Jadi nanti sebenarnya macam-macam sih bro. Lu bisa bikin konten tentang melek properti atau finansial ya kan, atau bagaimana how to doing business gitu kan. Banyak, yang penting segmented. Yang penting segmented. Kalau terlalu umum orang susah. Ya kan? Iya, Kayak misalnya lu cari konten, lu paling suka apa sih? Kalau gue misalnya suka konten tentang otomotif, ya yang gue cari di YouTube kan pasti soal itu. Iya. Itu gue suka perbakmian. Jadi yang gue search selalu di YouTube itu kan, atau di medsos pasti tentang bakmi gitu kan. Iya. Karena orang punya preferensinya masing-masing kan. Orang punya minatnya masing-masing. Kalau ada orang yang suka kopi, dia pasti akan lebih cenderung banyak cari tentang konten kopi. Iya. Ya kan? Nah, jadi gue pikir harus spesifik. Tinggal nanti media distribusinya. Nah, ini gue kasih kisi-kisi nih, spill dikit ya. Tapi gue belum boleh bocorin nih, karena kan belum launching. Iya. Ya kan, sebenarnya nanti tahun depan gue akan garap media streaming, media online. Jadi dia sebenarnya sudah sebuah ekosistem media. Jadi dia .com-nya ada, news-nya ada, kemudian dia podcast-nya ada, dia website-nya ada, dia TV streaming-nya ada. Oke. Dan dia masih punya stasiun radio. Iya, mantap nih. Ada 4 radio di beberapa kota di Indonesia, dan gue minta itu dibuatkan live streaming. Ya, secara ekosistem udah mantap. Nah, tinggal dirapiin nih. Ya kan, nanti gue akan jadiin itu jadi satu newsroom center. Jadi satu newsroom, satu ekosistem, distribusinya ke semua channel tadi. Nah, itu kan keren tuh bro. Kita buat sebuah program yang kemudian kontennya itu bisa didistribusikan ke semua ekosistemnya. Iya kan? Iya. Nah, jadi gue pikir udahlah, gue mau fokus ke situ aja deh. Siaran masih siaran ya, sekali-sekali aja. Kan gue masih dikasih program di televisi konvensional kan? Iya. Ya, kalau itu mah kalau kangen siaran kan masih lah. Tapi kalau gue mengelola media, masa gue siaran di media gue sendiri kan? Udahlah, gue saatnya di belakang layar. Di belakang layar ya. Maksudnya lebih banyak waktu untuk melakukan upaya manajemen pengelolaan media lah. Tapi kalau bikin
podcast ya mungkin sekali-sekali aja. Gitu. Tapi kan media ini kan to influence ya ujung-ujungnya kan bro. Iya nggak sih Don? Banyak Betul. orang bikin media tuh kan ya satu bisa menginfluence Iya, banyak betul. orang. Iya. Ya selain Mempengaruhi orang, Iya. ya, membuat opini. iya atau juga bisa Iya, membantu supaya orang tahu tentang sesuatu. Betul, betul banget. Iya. Cuma kan karena gue selama 30 tahun ini kan lebih banyak tonnya ke politik kan. Nah, tapi Iya, kan itu iya, karena gue sebagai profesional, bro. Iya, saya profesional. Nah, Iya, tapi iya, gue pribadi sebenarnya ya udahlah, mulai berikutnya di media streaming ini, Iya. gue mungkin tidak terlalu banyak politik sih. Ya, kita Arahnya lebih lebih ke banyak apa? ke bisnis, Bisnis, investment, sama tourism. Jadi 3 itu yang mau gue garap. Core-nya itu ya. Ya, bisnis, investment, tourism. Iya, iya. Cakep tuh, bro. Bisnis, Ya kan? investment. Bisnis Bisa kan masuk. macam-macam tuh. Iya, investment bisa masuk juga. Masuk. Tourism Nah, juga coba masuk lu ke bidang jalan-jalan. properti misalnya kan. Iya, bisa masuk. Bisnis masuk, investasi juga Investasi masuk. Ya kan? Tourism bisa masuk juga. Bisa juga. Ke jalan-jalan. Bisa. Nah, gue pikir itu kalau dimonetize, ya itu Iya, bisa jadi bisnis tuh. Ya kan? Contoh Iya, nih tourism iya, misalnya satu kita bicara hotel. Ya kan, perhotelan. Iya, iya. Hotel itu kan segalanya ada. Iya, iya. Coba dia kitchen, ya kan? Iya. Produk dapur ada. Dia bar, ya, restoran. Ada semua. Ya, betul. kan? Belum bicara kamar loh. Iya. Ya kan? Terus kita bicara tentang manajemen hotelnya, ya kan? Iya. Kemudian apa? Laundry. Laundry, ya yes. kan? Segala macam. Nah, kebetulan anak gua kan sekolahnya dulu itu. Oh, perhotelan, tapi dia iya, bikinnya ini kafe. Kafe. Makanya tempat kita ini kafenya anak gue ini. Oh iya, ini mau bahas nih. Iya kan? Kita lu ngobrol sama dia lah ya, Yes, di episode yes. yang lain ya. Di episode yang lain. Tapi tempat sama. Kita sama iya. Iya, iya. Nah, itu ya boy. Ntar kita kolaborasi, bro. Pasti dong. Ya. Pasti kan gue juga thank you banget. Dulu kan juga awal kan gue konten di YouTube. Nah lu ajakin gue yang waktu di Haindo. Ya, itu karena memang gue udah mikir eranya Iya TV kan? masa depan begitu. Iya, iya. Ya, jadi ya lu udah bener, ya kan? Iya, iya. Makanya kan semesta kan akan mempertemukan kita terus. Asik. Karena kan kita udah satu kolam dari dulu nih kan. Iya, iya. Tinggal satu nih yang belum gua geret nih, Mario nih. Mario kan udah digeret-geret juga Iya. dari dulu. Cuma kan waktu itu kan dia sukanya Fokusnya beda di luar ininya. media. Iya, di luar media. Ya, Tapi nanti biar gua bisa mau kasih ini bisa juga, juga. dia mau kasih program juga buat dia nanti Iya, tentang iya. apalah financial atau education kan. Iya, Dia sekarang lagi sibuk di pendidikan kan. Iya. Nah, dia batu-batu nih kita omongin dia. Lagi di China. Iya, lagi dicongkok dia. Tapi gue bener Don, kan thank you juga dari awalnya kan YouTube gitu kan, dulu lihat itu kan ke Haindo kan, waktu Haindo bikin properti, Iya. dari Haindo kan berlanjut tuh Iya. ke Eljon, Iya. terus jadi medianya juga, Iya. jadi pembuka-buka peluang. Makanya Iya. sekarang itu kata orang sih kan homeless media ya. Ya, maksudnya bukan media pakai stasiun televisi gitu kan. Iya, iya, Dia iya, pakai media independen kayak Media gini. independen. Tapi kan Iya. itu sekarang yang jadi favorit penonton kan. Jadi lu Iya, jangan iya. khawatir, lu mau bikin media sekarang nggak perlu lagi datang-datang ke stasiun TV. Ya kan, kalau Iya, dulu iya, di iya, stasiun iya, TV iya. sebelumnya karena kita hopeng ya kan, Iya, iya, jadi iya, kita iya. kolaborasi. Betul, Tapi kan betul. sekarang lu nggak perlu lagi. Bahkan sekarang ya udah fokus aja ke streaming digital gitu kan. Iya, Nah, iya, ketemu iya. lagi nih, Ketemu kita lagi collab nih, lagi. kita lagi. Cuma lu udah di jalan yang bener lah. Waktu itu gue masuk ke yang di Haindo dulu Don. Wah, gila, keren banget ini, ya kan? Iya, iya. Studionya gede gitu kan. TV konvensional begitu. Iya, iya. Ada kamera gede. Kameranya ya besar. kan? gitu. Kalau sekarang kan udah enggak. Lu pakai handphonenya lu bisa live broadcast kok. Iya, Ya kan? iya, iya. Dengan lu sendiri aja lu bisa live streaming kan. Iya. Kalau dulu kan enggak, gua TV dulu zaman gua tugas di istana ya. Gua harus bawa berapa ratus orang tuh. Iya, iya. Genset sendiri, Iya. mobil produksi sendiri. Sekarang pakai power bank, Bu. Power bank. Ya pokoknya teknologi nggak bisa lu tolak. Iya sih. Ya perubahan Iya, iya. zaman nggak bisa lu tolak ya. Kita harus beradaptasi. Tapi kalau lu mau tetap main di bisnis media, ya lu harus menyesuaikan lah, ya kan? Kalau lu bisa enggak, gua tetap di media yang seperti zaman dulu, it's okay. Tapi lu jangan merengek ketika kemudian iklan lu makin berkurang, ya kan? Segmen penonton atau pendengar lu makin tipis, gitu Iya, kan? iya. Ya kalau lu punya banyak duit, ini gue cerita nih ya. Iya. Tapi gue gak usah sebut nama lah. Salah seorang pengusaha nasional kita, Iya. dia sangat seneng dengan radio.
Jadi dia grup media terbesar lah di tanah air. Iya, iya. Ya kan? Tapi sekarang yang nerusin anaknya. Anaknya pinter banget ya mengelola medianya. Nah, tapi bapaknya ini tetap mempertahankan stasiun radionya. Jadi yang tadinya ada ratusan stasiun radio, Iya. sekarang tinggal berapa puluh lah. Iya, iya. Tapi gue tanya kan sama direkturnya, sebenarnya masih untung nggak sih? Enggak sih, ya minim impas lah operasional. Ya kan kadang-kadang nggak nutup gitu kan. Tapi kenapa si bos masih pertahanin radio? Karena dia hobi, Oh iya. dia seneng. Seneng. Iya. Nah kalau lu punya hobi mahal ya nggak apa-apa. Iya, Ya kan lu cari duit tempat lain. Iya, Tapi iya. kalau lu mau cari makannya, cari duitnya di media, ya lu harus pikir lah aspek bisnisnya. Iya, ya kan? iya, iya. Kan media sudah bergeser, udah berubah. Nah, gue pikir setelah selesai gue jadi profesional, Iya. kan gue jadi pelaku nih, Yes. full nih kan. Full. Nah, jadi gue bermitra dengan salah seorang pengusaha di industri, Iya. ya itulah ya. Iya. Media juga, iya. Iya beda juga. Iya, Nah, gue iya. pikir ya udah, gue partnership ya Yes. kan. Gue bangunin ekosistemnya, gue fokus di 3 core tadi itu. Iya. Bisnis, investment, tourism. Wah cakep bro. Lu masuk semua tuh di 3. BIT. Oh BIT ya. Iya, iya. Oh ya cakep. Bisnis, investment, tourism, BIT. Emang kadang-kadang itu ya ngobrol di Iya, kafe atau di warung bakmi itu ya menghasilkan banyak ide. Oh yang ide. By the way, penonton gua sama Iya, Ruby iya. ini kan punya program Doremi. Doremi, Udah lama iya, dari udah sebelum lama, ya. Covid ya kan. Iya, iya, Dulu kita iya. nge-zoom kan. Dulu Zoom every day. Every day kita nge-zoom. Komit. Terus Mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton, jangan. iya. Nah, makanya konsistensi. Konsistensi, Sama waktu iya. lu bikin konten-konten properti, Iya, ya kan? iya. Lu konsisten kan? Iya, terus. Iya, Nah, konsistensi akan menghasilkan sesuatu. Iya. Nah, kenapa gua tetap di dunia broadcast? Karena gua 30 tahun konsisten di dunia broadcast. Iya. Iya sih. Dok. Tinggal Mario nih ntar ya, Mario tunggu ya. Makanya dia konsisten di bisnis. Makanya dia Iya benar. udah menghasilkan Iya, juga di betul. Iya. di bisnis. Iya. Jadi nanti bisa kolaborasi Iya, lagi. benar. Karena peluang-peluangnya juga banyak sih, Don. Betul. Ntar kita bikin Doremi newborn kali ya. Lucu kali ya? Bisa juga sih. Iya kan? Iya. Di bisa di media Iya. itu nanti ya kan? Iya, cakep Tapi tuh. undang komunitas-komunitas. Iya, benar. Keren, Iya kan? keren. Kita Iya. ininya dari berbagai sisi. Iya, benar. Iya, apalagi kan bisnis, investment, tourism. Nah. Masuk semua tuh. Iya. Jadi gue sekaligus ini bro, mengimbau penonton, teman-teman yang menyaksikan konten ini, Iya. ya mas nonton TV oke. Iya. Tapi kan sekarang orang sudah mulai bergeser ya. Yes. Kalau dulu kita nonton TV itu kita ngikutin jadwal tayang di TV. Iya. Kalau sekarang kita yang ngatur. Iya, benar. Bahkan kadang gara-gara kita yang ngatur, Iya. tidur kita jadi kurang. Ya kan? Sudah di Iya. tempat tidur nih bro. Ya kan? Mesti di iya, tapi mesti di setup, Bro. Kayak di Instagram kan bisa setup. Iya. Gue jam 11 gitu udah set. Oh, Sleep iya, mode. iya. Sleep mode ya. Iya. Iya. Handphonenya yang sleep, elunya belum. Udah dikasih tahu tapi you are in the sleep mode, you are in the sleep Oh, mode. Jadi iya. udahlah gue matiin. Iya, kalau ke anak-anak gue yang kecil-kecil gitu sih, ada apa screen time ya. Screen time. Screen time Iya, itu. screen time, bener. Oke, kalau udah berapa jam sehari Iya, gitu kan, harus di- langsung lock gitu, ke lock gitu kan. Tapi menurut gue, karena memang sekarang eranya udah semakin terbuka kan. Iya. Orang bisa mengakses informasi dari mana aja dan mereka yang pilih. Iya. Kalau zaman gua kecil dulu ya, zaman gua kecil mungkin Iya. beda zaman lu kecil ya. Mirip lah, Don. Mirip lah, Jadi Don. dulu kita mau akses informasi kan ada beberapa cara. Satu, kita nonton TV atau Iya. dengar radio. Radio, iya. Yang kalau siaran beritanya itu jamnya udah diatur. Iya. Terus yang kedua kita langganan koran. Iya. Kalau langganan ya kita pinjam ke tetangga atau Iya. mungkin di depan kantor RW misalnya. Iya. Jadi kan kita tiap bulan bayar tuh. Betul. Ya langganan koran kan. Sama ada juga majalah mingguan gitu kan. Jadi dulu kita keluarin duit, Bro. Iya. Buat mendapat informasi. Iya. Sekarang kagak. Gratis tiap Seliweran hari ya, seliweran. seliweran ya, iya. Masuk di grup orang Iya, broadcast ke kita, iya, kadang ada konten yang tautan atau link ya. Iya, Kita klik, iya. wah berita segala macam. Semua iya. Jadi udah nggak perlu bayar. Iya. Nah sekarang makanya teknologi udah makin canggih, udah makin berubah. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, terus bisnisnya dari mana? Ya ini tantangan. Karena kan iklan sekarang kan juga banyak yang masuk ke digital kan. Iya. PH bro, gue tanya gitu kan, produksi iklan masih. Masih. Tapi outputnya lucu nih. Jadi sekarang
brand-brand itu minta output hasil jadi iklan itu termasuk yang vertikal, bro. Iya dong. Buat medsos. Iya. Ada juga yang square katanya. Iya, square. Iya. Jadi syuting itu kan landscape. Iya. Tapi nanti hasil jadinya ada yang buat YouTube, Iya. ada yang buat TikTok. medsos Iya, ya, TikTok TikTok. ya kan. Oh, terus gue ingat. Iya. Oh iya, kayak dracin sekarang. Yes. Vertikal. Yes. Dan gue salah satu penonton. Terus salah satu nonton yang ketagihan ya. Ketagihan. Padahal kita udah tahu di kisahnya. Iya, udah tahu. Ya. Cuman demen. Ntar nih pasti Iya. anak seorang CEO. CEO lagi. Tapi kok asik ya. Iya. Nah, jadi welcome to vertical world. ya kan? Iya. Nah, jadi itu nanti akan ke situ. Dan di media yang baru nanti nih. Kayaknya gue udah dapet ini nih bocorannya. Iya. Tapi masih karena nanti baru Iya, Januari iya, relaunchingnya, iya. ya kan? Siap support. Nah nanti gue siapin juga di situ untuk Iya. jualan. Iya. Kayak gini, misalnya kan kita punya produk, Iya. kan sekarang orang online shopping kan? Iya. Nah nanti di jam-jam tertentu, gue akan bikin live online shopping. Iya. Tapi bukan cuma buat di TV-nya, tapi dia juga ke platform-platform yang belanja online itu, Iya, kayak iya, Shopee, iya. terus apa lagi sih, Lazada, ya kan. Jadi nanti kita siapin tuh studionya, Iya. tapi dia live-nya untuk itu, Bisa jualan, iya. online shop. Klik-klik situ ya. Oh, Iya, gitu. iya. Betul sih. Nah, kayak zaman dulu lah kalau nonton TV orang jualan panci, Iya. jualan, ya kan, hanya Rp999.000 gitu. Iya sih. Nah, itu nanti bisa dimonetize juga di Monetize situ. juga, ya, sebenarnya. Jadi ya tunggu tanggal mainnya. Iya. Pokoknya mulai tahun 2026 akan lahir sebuah media, bukan baru sih, Iya. sudah lama tapi relaunch ya. dibangun dengan lebih rapi ekosistemnya. Iya. Dan mudah-mudahan bisa hadir di tengah-tengah penonton Indonesia. Asik. Asik. Don, kasih rahasia sukses. Lu kan udah 30 tahun nih berkelana. Wih, Roma Irama dong yang berkelana ya. Apa nih rahasia sukses ala Doni? Ada rahasianya, Iya. karena semua orang juga sudah tahu. Cuma tidak banyak yang mau jalanin. Malah gue kasih contoh dari elu, bro. Konsistensi. Ya, kan gue ingat dulu lu memulai sesuatu itu kan dari tidak tahu kan? Iya. Dari tidak tahu, dari Iya. salah melulu. Iya, tahu. Iya. Jadi ya sorry Lu yang kalau koreksi ya, lu yang sorry koreksi. kalau Iya. dulu gue sering koreksi, Iya, sering iya, kasih iya. tahu. Iya. Tapi kena balik ke lu lagi. Iya. Kalau orang lain dikasih tahu kemudian berhenti atau Iya, patah semangat, ya dia nggak akan jadi. Iya. Nah kalau lu kan ulang lagi, Iya. ya kan? Gue masih ingat program lu pertama kali jelek banget, bro. Terima kasih Dodi. Iya. Tulisannya gede-gede. Iya, gede-gede. Ya kan? Iya. Aduh, lu angle-nya High gimana? property, Oh, iya, tapi kan waktu membuktikan. Jadi rasanya nggak ada. Sebenarnya Iya. Bro Ruby ini juga bukti kesuksesan. Jadi dia punya tips sendiri yang sebenarnya gue juga jalanin. Bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, konsisten aja. Ya. Dan jangan atau nggak usah dengerin apa kata orang. Ya. Ya kecuali kalau itu orang ngasih modal kerja lu 3 triliun gitu. Ya, denger lah dikit lah. Iya. Kenapa? Karena yang bisa lihat lu mau kemana cuma lu sendiri. Ya, kadang memang penonton tuh kan lebih berisik ya, lebih Iya, rame kan. iya. Tapi ya udahlah, jangan masukin ke hati. Harus hati. Dan tenang aja bro, ketika lu udah sampai ke tujuan, orang-orang yang sebelumnya itu apa ya istilahnya, lu ngapain sih, Iya, lu nggak iya, mungkin. iya. Ketika lu udah sampai di tujuan, mereka pasti akan memanggilmu hi brother. Ya makanya fokus aja, Iya. fokus, tenang, dan kagak ada yang instan. Iya sih. Cuma nah ini ada satu nih, memang nggak ada yang instan, tapi kan bisa diakselerasi. Betul. Maksudnya gini loh, lo nggak perlu nunggu lama. Iya. Contoh, zaman dulu katanya kalau mau jadi master kungfu perlu waktu 15 tahun minimal, Iya. berlatih setiap hari. Zaman sekarang nggak perlu bro, Iya. lu 3 tahun, 4 tahun udah bisa jadi master. Kenapa? Karena kalau zaman dulu orang latihannya mungkin sehari 2 jam, 3 jam. Iya. Kalau sekarang lu latihan 8 jam sehari, lu bisa lebih cepat kan? Iya. Terakselerasi. Terakselerasi. Iya. Jadi lu tetap lalui prosesnya, Iya. cuma itu lu banyakin jam latihannya. Iya. Kayak anak kecil sekarang umur 5 tahun udah pinter main piano. Iya. Zaman dulu katanya mau jadi pianis itu perlu 15 tahun, 20 tahun. Tapi kenapa anak umur 5 tahun dia udah pinter? Karena dari umur 2 tahun dia udah tidur di atas piano, bro. Iya. Bapaknya udah tiap hari kasih dia jarinya dituts. Iya. Iya kan? Anak-anak
apa yang dibilang anak-anak apa tuh yang anak-anak super lah yang umur 5 tahun, 7 tahun udah bisa jadi atlet ya kan, jadi musisi gitu. Itu kenapa? Karena dia akselerasi. Dia latihannya kalau kita tidur sehari 8 jam, dia mungkin tidurnya cuma 5 jam. Dia bangun latihan. Makan siang, latihan lagi. Tidur, bangun, latihan lagi. Jadi hidupnya latihan terus. Jadi ya fokus aja. Oke. Jadi intinya pokoknya lu punya impian, lu punya cita-cita, fokus aja. Fokus aja. Lakukan akselerasi. Kalau orang banyak nongkrong di mall, ya kan? Kalau dia nongkrong di mall kan jangan kita sirik juga. Siapa tahu dia kerja. Kerja di mall ya. Kerja kan sekarang investasi kan digital banyak kan. Nah, tapi kalau dia menghabiskan waktu di mall nggak ngapa-ngapain, lu nggak usah ikut. Lebih baik lu memperkuat kemampuan diri lu fokus pada impian lu ya kan. Nggak apa-apa kurangi tidur ya kan. Tapi nanti kalau udah sampai tujuan kan lu tidurnya lebih nyenyak. Wow, mantap. Bro Doni, thank you so much ya. Udah thank you, bro. Sharing sukses terus. Jangan lupa ya, tahun depan loh, kita collab loh ya. Siap, habis ini off air kita bahas. Ini pemanasan dulu nih. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you so much, dan teman-teman yang penasaran nanti bisa cek IG-nya Bro Doni. Siap. Sampai jumpa next episode, saya Ruby Herman. Bye-bye. Bring back millennials to Jakarta City.